Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang ajab akibat kekufurannya. Ajab akibat kekufurannya sendiri. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Seperti yang pernah saya jelaskan dan selalu akan saya jelaskan, di awal ayat kitab suci dijelaskan Bismillahirrohmanirrohim. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu Maha kasih sayang, tidak membenci, tidak memurkai, dan tidak mengajab. Allah tidak pernah mengajab manusia meski sebesar jarah. Manusia diajab oleh perbuatannya sendiri. Jadi ingat, kalau seandainya itu kitab suci, maka suci pula tujuan dan maksud dari kitab tersebut. Suci adalah bersih dari kebencian, bersih dari kedengkian. Kalau seandainya itu kitab suci, maka ia akan mengajarkan kesucian hati, kesucian nafsu, dan kesucian pikiran, yaitu tidak membenci dan tidak mengajab. Kalau membenci dan mengajab, itu bukanlah Allah yang menciptakan, tapi Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya. Sehingga di ayatnya pun dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fadukul adab bima kuntum takfurun. Di situ dijelaskan bahwa salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah tepuk tangan dan siulan. Maka rasakanlah ajab akibat kekafirannya sendiri. Jadi ajab itu bukan oleh Allah, tapi ajab itu adalah akibat kekafirannya. Kafir itu apa? Pikiran. Bukan sesuatu di luar diri kita. Karena pikir ini pakir. Karena pikiran terbatas, karena keterbatasannya, maka jadilah kufur. Jadi yang kafir itu adalah pikiran. Tidak mau membuka kepada hal baru dan wawasan baru, tidak mau menerima sesuatu yang baru, itulah kafir. Menutup diri. Akibat pikirannya merasa benar, merasa paling tahu. Jadi kalau seandainya mengenal diri, mengenal Allah, ketika sudah merasa tahu, maka sesungguhnya dia tidak pernah akan tahu. Karena justru untuk berserah diri itu, atau untuk Islam, justru kita harus tidak tahu. Karena bukan sesuatu yang dijangkau oleh pikiran. Kalau dia udah merasa tahu, maka sebenarnya dia tertutup. Jiwanya tertutup oleh pikiran. Kafir itu artinya tertutup. Dia menutupi jiwanya dengan pikirannya. Karena sifat pikiran itu menutup. Merasa tahu, oh saya udah tahu, saya begini, saya begitu. Semuanya baru disimpulkan oleh pikiran. Jadi ketika ada orang, kiai, ulama, ustadz, atau apapun mereka mengakunya, sering mengajab, sering melontarkan kebencian, sering mengharamkan ini, itu, dan lain sebagainya, berarti bukan oleh Allah yang menciptakan, tapi Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya. Allah yang diciptakan menurut persepsi akal pikirannya.
Itu yang saya menyebutnya onani ketuhanan. Padahal kitab itu suci. Kalau kitab Al-Quran suci, maka dia mengajarkan kesucian hati. Tidak membenci, tidak dendam, tidak suka mengajab orang lain. Lalu apa gunanya sholat kalau sholatnya itu tidak suci hatinya? Bahkan sebelum sholat kan harus wudhu dulu. Wudhu itu bukan membersihkan. Wudhu itu mensucikan. Kalau cuci tangan dengan air itu bukan mensucikan namanya, tapi membersihkan. Sedangkan kalimat wudhu itu adalah mensucikan. Jadi wudhu itu harusnya mensucikan hati, pikiran, dan nafsu. Toharoh, mensucikan. Bukan membersihkan. Kalau pakai air namanya membersihkan. Jadi kalau mensucikan, pikiran kita tidak berpikir buruk kepada orang lain. Orang lain mau sholat, mau tidak, apa pedulinya? Untuk apa kita berpikir buruk? Untuk apa kita menyangka? Kalau kita menyangka orang yang tidak sholat itu tidak soleh, artinya diri kita sendiri tidak soleh, tidak baik. Kalau menyangka orang tidak baik. Lagi pula, bukan kepentingan masjid, bukan kepentingan jamaah, tapi kepentingan dirinya kepada Allah. Allah juga tidak butuh. Untuk apa kita mencela orang yang tidak beribadah? Apakah dengan kita ibadah kita merasa benar? Kalau dengan ibadah dia merasa benar, maka itulah iblis. Kalau dengan sholat dia merasa paling hebat, merasa paling dekat dengan Allah, di sanalah letaknya sifat iblis. Iblis itu merasa dirinya paling benar. Ana robakumul a'la. Ibadahku, sholatku adalah paling benar. Padahal dengan jelas di ayatnya pun dijelaskan surat Al-Anfal ayat 35, dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah tepuk tangan dan siulan. Pura-pura. Dan mereka diajab oleh kekafirannya sendiri. Mereka suka mengajab menurut persepsi akalnya. Karena akal inilah kekufuran yang sejati. Karena pikiran ini selalu menutup. Kita kalau mau sholat saja, Allahu Akbar, pikiran ini melayang-layang. Mikirin ini, mikirin itu. Nah, pikiran ini yang harus disujudkan. Bukan kepala yang sujud, tapi pikirannya yang harus disujudkan. Isi di dalam kepalanya, yaitu pikiran. Karena pikiranlah yang selalu menutup rasa diri. Ketika kita ingin berserah diri, yang selalu menutupi rasa diri itu adalah pikiran. Jadi yang suka mengajab, yang suka mengatakan kafir, yang suka mengatakan sesat dan lain sebagainya pada orang lain adalah pikiran. Allah yang diciptakan oleh pikiran. Jadi Allah itu ada dua. Allah yang menciptakan alam semesta, yang maha kasih sayang. Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya, yang maha membenci, suka mengajab. Nah, bagaimana kita akan kembali kepada Allah yang maha suci? Allah itu Al-Qudus. Al-Qudus itu maha suci. Bagaimana kita akan kembali kepada Allah yang maha suci, sedangkan hati, nafsu, dan pikiran kita kotor? Selalu berprasangka buruk sama orang lain. Kalau kita benci, dengki, iri, dan lain sebagainya, maka itu pula gambaran yang akan terjadi setelah matinya. Sehingga orang-orang yang sering mengajab, menurut persepsi akalnya, pelajaran, apapun itu yang didengar, dilihat, dipelajari oleh akal, ini hanya mengendap di akal. Sehingga muncullah ucapan ajab, kafir, dolim, fasik, dan lain sebagainya kepada orang lain. Itu adalah gambaran dari dirinya sendiri. Maka itu pula yang akan dirasakannya setelah mati. Seperti contoh dalam video berikut ini.
itulah contoh dalam video menjelaskan tentang kehidupan setelah mati. Jadi memang benar ada kehidupan setelah mati. Alam kubur, alam yang lebih besar. Dan mereka yang ketika hidupnya memiliki kebencian, dengki, tidak suka dengan orang yang tidak ibadah, dan dia merasa sombong dengan ibadahnya, maka dia akan terus membawa kebenciannya sampai mati, dan itu akan membawa ruhnya atau jiwanya masuk ke dalam lubang bumi yang paling dalam. Dia akan terus terjebak di dalamnya. Dia tidak kembali kepada Allah karena dirinya tidak suci, tidak pernah berpikir yang baik-baik. Dia selalu berpikir bahwa yang sepemikirannya itulah yang benar. Kalau tidak sepemikirannya, kalau tidak seikhwan, kalau tidak sama cara ibadah dengan dirinya, kafir. Kalau tidak sama dengan dirinya, diajab sama Allah. Jadi orang yang sering mengajab itu sebetulnya bukan Allah yang menciptakan dirinya, tapi Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya. Maka ayatnya pun selalu begitu. Maka ayatnya pun terus begitu. Maka rasakanlah ajab akibat kekafirannya sendiri. Jadi ajab itu disebabkan oleh ketertutupan akal pikirannya yang tidak mau menerima perbedaan. Jadi ajab itu diciptakan oleh pikiran. Pakir, kufur. Karena pikirannya yang terbatas, maka jadilah kufur. Maka sholat mereka hanyalah tepuk tangan dan siulan, dan rasakanlah ajab akibat ketertutupan pikirannya dan tidak mau menerima perbedaan. Selalu membenci orang yang berbeda. Kalau tidak sama dengannya, dia membenci. Dan kebencian itu akan terus terbawa sampai mati dan memasukkannya ke dalam lubang jahanam. Jahanam ini bukan di sana dan di sini, tapi di bumi itu sendiri. Tidak kembali kepada Allah. Karena yang disebut neraka itu adalah bumi. Bumi inilah neraka. Ketika Adam diturunkan dari surga, berarti lawan surga itu apa? Neraka. Ke dunia ini berarti dunia ini neraka. Jadi dunia inilah neraka. Tapi orang-orang yang berserah diri ini harusnya bisa menciptakan surga di neraka. Kita harus bisa menciptakan kedamaian, ketentraman batin, ketentraman jiwa di neraka. Kita sedang tinggal di neraka. Tapi bagaimana caranya? Kita senantiasa berserah diri kepada Allah. Karena itulah Islam. Islam itu berserah diri. Kalau kita serahkan hati, pikiran, nafsu kepada Allah, maka kita tidak akan lagi terganggu dengan ketidakbaikan orang lain. Kita tidak akan terganggu dengan ketidaksolahan orang lain. Ketika pikiran kita terganggu dengan perbedaan, maka berarti diri kita tidak soleh. Ketika kita membenci orang yang berbeda paham dengan kita, maka periksalah. Tuhanmu itu bukanlah Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakanmu, tapi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh akal, sehingga melahirkan kebencian, kedengkian, dan ajab. Maka berhentilah untuk mengatakan ajab kepada orang lain, mengatakan kufur kepada orang lain, mengatakan dolim kepada orang lain, mengatakan sesat kepada orang lain, karena semua kata-kata yang kita ucapkan kepada orang adalah gambaran dari apa yang ada dalam diri kita sendiri. Seperti dalam ayat ini selalu dijelaskan dan diulang-ulang, ini kalau Anda percaya kepada ayat yang suci, maka sucikan pikiran, hati, nafsu dari prasangka. Nah, kalau Anda benar-benar beriman, maka janganlah sombong. Janganlah sombong dan merasa paling benar.
Karena di dalam ayat pun tidak ada jaminan surga atas sholat. Ada juga fawailul lil musholin. Maka celakalah untuk orang yang sholat. Karena apa? Alladihum ang sholatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap sholatnya. Sholat itu apa? Sholat itu hubungan dengan Allah, kontak dengan Allah. Jadi apanya yang sholat? Kalau kita tidak terhubung dengan Allah. Jadi wajibnya sholat itu terhubung dengan Allah. Nah kalau kita terhubung jiwanya kepada Allah, maka tidak akan melahirkan kebencian. Itu hasilnya. Aqimus sholat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dirikan sholat. Dan ketika Anda benar-benar sholat, maka akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kalau kita menyangka orang yang berbeda dengan pahamnya dengan kita sesat, diajab, dan kafir, kita sendiri berarti sudah sesat. Kita sendiri sudah diajab. Karena apa? Kita berburuk sangka. Siapa tahu dia lebih baik dari kita. Maka janganlah berprasangka. Kalau berprasangka akan melahirkan Tuhan menurut prasangka. Ini karena Tuhannya itu diterjemahkan oleh pikiran, maka segala sesuatu Tuhan jadi benda nun jauh di sana, surganya jadi di sana, nerakanya jadi di sana, di sini. Padahal surga, neraka, Allah itu sendiri ada meliputi dalam diri kita. Iblis adalah pikiran kita, hati kita, nafsu kita. Malaikat adalah hati kita, jin adalah pikiran. Itu semuanya ada di dalam diri kita, bukan sesuatu di luar diri kita. Ini kalau kita menerjemahkan Tuhan dengan pikiran, maka akan tercipta benda-benda di luar diri. Tuhannya jadi di luar diri, malaikatnya jadi di luar diri, iblisnya jadi di luar diri. Padahal semua itu ada di dalam diri kita. Karena Allah meliputi. Begitupun setan atau iblis meliputi diri kita. Semuanya ada dalam diri kita, jadi bukan tentang salah dan benar, tapi tentang pengendalian diri. Ketika kita membenci orang lain, berarti dalam surat Al-Anfal ayat 35 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan fadukul adab bima kuntum takfurun. Di situ dijelaskan bahwa sholat mereka di sekitar Baitullah atau menghadap Baitullah tidak lain hanyalah tepuk tangan dan siulan, maka rasakanlah ajab akibat kekafiranmu itu. Terhadap hal baru dan wawasan baru yang belum kita ketahui. Karena Tuhan bukan apa yang kita ketahui, justru Tuhan itu adalah apa yang tidak pernah diketahui oleh akal. Yang diketahui oleh akal hanyalah duniawi. Tapakur fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikir itu untuk urusan duniawi. Kalau untuk berhadapan dengan zat Allah, maka jangan berpikir, berserah diri saja. Jadi apa yang kalian pikir, apa yang kalian duga, semuanya tentang Tuhan tidak seperti itu. Tapi Tuhan bisa kau sangka menurut praduga kamu. Tapi ketika berpikir, ketika merasa tahu, di sanalah kita sebetulnya sedang menyembah iblis, bukan menyembah Allah. Karena iblis itu merasa tahu, merasa pintar, merasa paling taat dalam beribadah kepada Allah. Tapi sombong, merasa tahu. Jadi ketika kita merasa tidak tahu, di sanalah hakikatnya Allah meliputi diri kita. Sifatnya akan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka saya selalu menyeru, jadilah Islam yang ramah-ramah. Milikilah kasih sayang kepada semua orang. Berbeda keyakinan, berbeda agama, tetap kita harus saling mengasihi dan menyayangi. Kita semua bersaudara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya dan saksikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.